Kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan mobil minibus terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Ngebruk, Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Dalam kejadian ini, satu penumpang mobil minibus tewas di tempat, sedangkan 6 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan mobil jenis minibus ini terjadi di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Minibus tersebut terseret dan terpental hingga 300 meter ke area persawahan dengan kondisi rusak parah. Kecelakaan ini bermula saat sebuah mobil jenis minibus ini hendak melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu dari arah selatan ke utara. Namun saat posisi mobil berada di tengah rel, kereta api penataran tujuan Malang Tulungagung melaju kencang hingga menabrak mobil tersebut. Diduga sopir tak mengetahui suara klakson kereta api yang datang. Tabrakan ini membuat mobil jenis minibus terseret hingga sejauh 300 meter dari titik kecelakaan. Dalam kejadian tersebut, dari total sebanyak 7 penumpang mobil menjadi korban. 1 korban meninggal di tempat, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara proses evakuasi bangkai mobil sempat memakan waktu yang cukup lama lantaran kondisi mobil yang terjun ke persawahan. Saat ini insiden kecelakaan masih dalam proses penanganan unit laka lantas Polres Malang. Jadi kecelakaan kereta api dengan mobil berawal dari mobil dari Desa Ngebruk akan melintasi rel KA tanpa palang pintu. Di dalam mobil itu terdapat 7 orang penumpang. Kemudian saat melintasi rel KA langsung ada kereta api langsung tertabrak dan terseret sekitar 300 sampai 350 meter. Saat kejadian sendiri itu untuk sepur sendiri itu gimana? Langsung melaju atau sempat berhenti? Sempat berhenti, kemudian setelah melihat korban dan menghubungi petugas stasiun Sumber Pucung, kemudian kereta api langsung melanjutkan perjalanan. Untuk korban sendiri? Untuk korban penumpang itu ada 7 orang, kemudian yang meninggal di TKP 1, kemudian yang 6 orang luka-luka, kemudian dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen. Kemungkinan tadi ada informasi di dalam mobil itu membunyikan suara musik, jadi mungkin ada suara bel kereta tidak mendengar. Itu saat melintas dan menyeberang gitu? Saat melintas, saat menyeberang, hendak menyeberang. Di sana memang tidak ada petugas atau seperti apa? Pada saat di TKP tidak ada palang pintu. Di situ memang ada rambu-rambu palang pintu saja dan tidak ada petugas yang menunggu di palang pintu itu. Simon Alfredo melaporkan. Seorang pemuda asal Jabung, Kabupaten Malang, ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena tega membunuh temannya. Pelaku nekat menghabisi temannya karena sakit hati sering diejek korban saat kalah bermain game online. Pelaku berinisial MI berusia 18 tahun, warga Jabung, Kabupaten Malang, ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena tega menghabisi nyawa Redi Setio yang tak lain adalah teman kerja sekaligus teman kosnya. Pelaku membunuh temannya karena sakit hati sering diejek saat kalah main game online. Perbuatan pelaku ini terjadi pada Kamis lalu. Pelaku dan korban yang merupakan karyawan salah satu bengkel AC di Kota Malang, sebelum kejadian keduanya bermain game online. Karena pelaku yang sering kalah oleh korban kemudian mengumpat kata ejekan pada pelaku. Pelaku yang sakit hati kemudian merencanakan pembunuhan, sehingga pada Kamis pagi, pelaku mengambil palu di tempat ia bekerja dan memukul korban sebanyak 3 kali hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku kemudian melarikan diri. Namun kurang dari 36 jam, polisi berhasil meringkus pelaku di salah satu areal persawahan di Kabupaten Malang. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Ini berawal dari adanya 2 karyawan di AC Family. Nah, mereka ini latar belakangnya adalah berasal dari satu kampung yang sama di Jabung ya. Satu kampung. Nah, dalam ininya mereka tinggal di satu kamar. Nah, mereka suka bermain game ya online. Nah, sering juga mereka gojlok-gojlokan gitu ya, saling mengumpat, saling mencela, sehingga
tersangka atas nama MI ini sakit hati dia. Tersangka MI ini usia 18 tahun, ini karyawan cleaning service, alamatnya di Jabung ya, Kabupaten Malang. Sampai suatu saat dia sebelum hari Kamis itu, di hari Rabunya, itu dia sudah memendam kemarahan ya, karena merasa diumpat dan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu. Hingga di hari Kamis, waktu dia diam-diaman, kejadian itu pada hari Kamis mereka diam-diaman, lalu dia mengambil ini palu besi. Palu besi ini milik daripada bengkel, jadi ini punya bengkel, memang sudah ada di sana. Lalu dipukulkan 2 kali ke kepala, ya, 2 kali ke kepala, tidak ada perlawanan. Lalu dipukul lagi ke bahu kanan, ya. Terus yang terakhir ini dipukulkan ke dada. Ini dipukul ke dada itu untuk memastikan apakah korban ini sudah meninggal atau belum. Nah, ternyata tidak ada gerakan. Nah, si pelaku setelah itu meninggalkan lokasi, dia berangkat menuju ke ke kabupaten yang Mikrolet ya. Nah, Mikrolet dia menuju ke sawah ya, bersembunyi di sana, ya, bersembunyi di sana. Untuk barang bukti yang disita, ini adalah ada 1 buah kaos, lalu juga ada jeans, ada handphone, ini juga ada palu yang digunakan untuk memukul ke kepala. Motifnya, ini pelaku sakit hati kepada korban karena sering dihina ataupun diolok ya oleh pelaku. Simon Alfredo melaporkan. Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 masih belum sepenuhnya didukung masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Padahal himbauan dan ajakan untuk menggunakan masker terus dilakukan. Upaya untuk mencegah sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan karena warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Malang Raya khususnya semakin mengalami peningkatan dari hari ke hari. Saat ini di wilayah Kabupaten Malang, warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 per Jumat 11 September 2020 sebanyak 818 dan pasien meninggal 52 orang. Meningkat dari hari Senin 7 September yang masih di angka 786 dan meninggal 50 orang. Sehingga selama 5 hari bertambah 32 orang terkonfirmasi positif. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama, khususnya dukungan masyarakat luas, agar semakin mematuhi protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan dan tidak semakin meningkat. Dukungan masyarakat ini salah satunya dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, khususnya di kawasan padat aktivitas, pusat keramaian, serta di fasilitas umum lainnya. Menurut salah seorang warga mengaku prihatin dengan sebagian masyarakat yang masih saja belum mematuhi protokol kesehatan dan menganggap enteng penyebaran COVID-19, sehingga tidak menggunakan masker ketika beraktivitas. Di beberapa titik jalan di kawasan Kabupaten Malang, masih banyak dijumpai warga yang beraktivitas tanpa menggunakan masker, padahal operasi penegakan disiplin khususnya penggunaan masker sudah sering dilakukan. Banner layanan masyarakat berupa ajakan dan himbauan untuk menggunakan masker sudah banyak terpasang baik oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau di jalan tuh masih banyak ya, ada masyarakat yang masih belum belum ada kesadaran tentang pentingnya masker itu masih banyak. Jadi masih kita jumpai di jalan-jalan dimanapun masih banyak yang belum pakai masker. Polisi sekarang kan Malang Raya juga masuk zona merah lagi nih. Gimana, khawatir nggak ini? Ya memang khawatir, yang penting kita jaga diri masing-masing, kurangi kontak dekat dengan orang lain dan juga selalu jaga kesehatan. Kemudian operasi juga sering dilakukan, operasi masker, tapi ternyata rupanya masih belum juga nih masnya. Apa karena sanksinya apa gimana ini? Kalau itu nggak tahu juga ya saya, soalnya
selama kalau keluar masih belum menjumpai operasi sih. Sudah sering operasi tapi sanksinya kan masih kerja sosial aja, pendataan kerja sosial. Mungkin itu mempengaruhi juga maksudnya mungkin ya. Ya bisa jadi ya. Tapi memang ya itu mau kita kembalikan ke kesadaran masyarakat masing-masing aja dulu. Berarti protokol kesehatan harus harus dipatuhi ya. Ya benar-benar harus dipatuhi karena dengan taatnya masyarakat akan memperlambat percepatan pertumbuhan COVID-19 itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam hal membuang sampah sering mengganggu lingkungan sekitar. Sampah menumpuk di luar TPS dan juga sungai. Penanganan dan pengelolaan sampah yang tepat akan mengurangi dampak yang timbul akibat sampah. Sampah yang terlambat diangkut sehingga menumpuk dan meluber di luar TPS maupun sampah yang dibuang di sungai menjadi masalah yang sering terjadi. Seperti yang terlihat di salah satu TPS di wilayah Dau ini, terlihat tumpukan sampah di dalam dan di area depan TPS masih belum terangkut sepenuhnya dan bahkan sampah sudah meluber ke area lain. Kondisi ini terjadi karena selain pernah terjadi keterlambatan pengangkutan, juga masih adanya sampah yang dibuang oleh warga luar di pinggir jalan, sehingga menjadi pekerjaan tambahan bagi petugas sampah. Pihak terkait sudah menyediakan dump truck untuk tempat membuang sampah, sehingga lebih mempermudah dalam proses pengangkutan sampah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat sehingga sering kali membuang sampah sembarangan di tanah kosong, tebing maupun sungai. Di beberapa lokasi yang sering digunakan sebagai tempat pembuangan sampah liar, sudah diberi pagar oleh pihak yang berwenang untuk meminimalisir dijadikan kembali sebagai TPS liar. Sementara sungai di kawasan Gading Kulon ini masih menjadi tempat pembuangan sampah pengguna jalan. Ini karena keterlambatan dari pengelolanya lah Pak, kurang. Iya. Jadi responnya kurang lah gitu. Iya. Ini sudah berapa lama ini Pak sampah menumpuk di sini di luar? Kurang lebih sudah 2 bulan ini. Sudah 2 bulanan Pak ya. Berarti ini sampah warga Pak ya? Sampah warga. Campur sampah dari luar mungkin ya? Sampah warga. Ya. Mungkin yang 6% dari luar lah Pak. 6% masuk Pak ya, karena mungkin masuk itu sampah luar. Sampah pengawasan juga masih Pak ya. Pengawasan kurang. Dan lagi ini kalau ditinjau dari lingkungannya Pak, masalah sosialnya kurang lah. Ini sudah sudah meluber ke wilayah area lain ini Pak ya? Iya, ini kan masuk area tanah makam sudah. Oh, tanah makam Pak ya. Jadi ini nunggu berarti sampai nunggu pembersihan ini Pak ya? Iya, ini insya Allah akan dibersihkan, setelah ini dibersihkan. Sampai selesainya berapa? Iya. Kapan selesainya kira-kira? Dan jangka waktu berapa? Insya Allah jangka waktu 1 bulan. 1 bulan ini sudah bersih Pak ya? Iya. Berarti ini perlu penataan yang lebih baik lagi Pak ya? Iya, ya intinya kan struktur harus baru. Iya. Agar ini Pak ya, agar penanganan bisa segera beres Pak ya. Bisa diselesaikan dengan baik. Soalnya kan karena sampah itu biasanya kalau tidak malah menimbulkan masalah baru bagi lingkungan Pak ya. Ini aja sudah keluar area Pak ya. Sudah area. Sudah bukan TPS lagi tapi sudah makam Pak ya, ini area makam Pak ya. Dari wilayah mana aja sampah ini Pak? Kalau ini dari 3 pedukuhan, dari Tegalweru, Jenglong sama Kraguman. Kraguman Pak ya, tapi pasti beres ini Pak ya, dalam 1 bulan yang 6%-nya yang dari luar. Dari luar Pak ya, kan memang pengawasannya sulit Pak ya, 6% dari luar aja. Iwan Hikmawan melaporkan. Untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan kampanye protokol kesehatan, Kepolisian Resort Kota Batu menggelar deklarasi bersama dengan TNI, BPBD, Satpol PP, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan se-Kota Batu. Deklarasi disiplin protokol kesehatan bermasker bersama TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Batu dilaksanakan di Kota Batu dan sebagai tanda akan dilakukan pembagian masker kepada masyarakat.
Hal ini merupakan bentuk dukungan kepolisian Resort Kota Batu kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Pembagian masker tersebut diberikan kepada warga yang tidak menggunakan masker, baik saat berkendara maupun yang sedang berada di warung. Kegiatan tersebut berkaitan dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pembagian masker dilakukan secara serentak di setiap daerah dengan tujuan sebagai pendisiplinan masyarakat untuk wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah dan upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kota Batu. Selain itu juga mensosialisasikan tahapan Pilkada Serentak Kabupaten Malang 2020 karena 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Malang, yaitu Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Kasembon adalah bagian dari wilayah hukum Polres Batu. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, kegiatan deklarasi disiplin protokol kesehatan dilakukan secara serentak. Selain itu juga dilakukan pembagian 10.000 masker kepada masyarakat umum. Tidak hanya itu, bahkan setiap tahapan pilkada serentak juga menjadi atensi untuk dilakukan pengawasan. Baik calon maupun pendukung tetap disiplin protokol kesehatan. Kapolres menghimbau semua masyarakat untuk menerapkan disiplin dengan selalu memakai masker setiap kali beraktivitas di luar rumah, agar penularan COVID-19 bisa terputus dengan budaya disiplin protokol kesehatan. Pada hari ini kita sudah laksanakan secara serentak dari Mabes, kemudian sampai dengan ke seluruh Polres jajaran, melaksanakan kegiatan kampanye penggunaan masker, termasuk pembagian masker, dan juga deklarasi disiplin dalam protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020, karena wilayah hukum Polres Batu sebagiannya adalah merupakan Kabupaten Malang, yang mana Kabupaten Malang tahun ini melaksanakan pilkada, maka kami tadi bergabung dengan Polres Malang melaksanakan kegiatan apel di depan Stadion Kanjuruhan, yaitu apel deklarasi disiplin protokol kesehatan yang dihadiri oleh KPU, kemudian Bawaslu, kemudian dari bakal pasangan calon. Ada 2 bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di KPU Kabupaten Malang. Tadi ikut hadir dan kita sama-sama mendeklarasikan bahwa pada saat pelaksanaan setiap tahapan Pilkada 2020 nantinya siap untuk patuh pada protokol kesehatan di masa pandemi ini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk membangun toleransi antar umat beragama di Malang Raya, pemerintah Kota Batu menyelenggarakan sarasehan antar umat beragama. Selain untuk membangun toleransi umat beragama, sarasehan FKUP juga sebagai wujud masing-masing agama terhindar dari isu sara atau konflik antar umat beragama. Bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani, Kota Batu, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Malang Raya menggelar sarasehan. Hadir dalam acara sarasehan Wakil Wali Kota Batu, perwakilan dari Kodim 0818 Malang Batu, perwakilan Kapolres dan sejumlah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kegiatan sarasehan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso. Wakil Wali Kota dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan agar umat beragama mampu meningkatkan wawasan kebangsaan agar tercipta kerukunan, suasana yang aman dan kondusif, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam umat beragama. Punjul Santoso berharap kegiatan sarasehan ini mampu memupuk tali silaturahmi dan persaudaraan sesama umat maupun antar umat beragama. Sementara Wakil Wali Kota Batu berpesan agar tetap menjalin komunikasi yang baik sesama agama maupun antar agama. Hal ini agar terwujud kerukunan di wilayah Malang Raya, khususnya Kota Batu, karena semua bersaudara dan masyarakat wajib untuk saling menghormati di atas perbedaan yang ada.
Ini sudah terlambat hampir 1 bulan lebih, 2 bulan. Semestinya jatahnya FKUB Kota Batu untuk melaksanakan silaturahim. Ini rutin dilakukan, kadang-kadang 3 bulan sekali untuk bersilaturahim ke 3 daerah Malang Raya. Hari ini kebetulan Kota Batu menjadi tuan rumahnya. Tujuannya yaitu agar supaya FKUB di Malang Raya ini kalau ada permasalahan-permasalahan terutama masalah umat itu segera bisa diselesaikan, khususnya di Malang Raya. Karena hakikatnya Malang Raya ini awalnya kan 1 daerah ya, dipecah jadi 3. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan insya Allah tidak serumit untuk daerah-daerah lain karena karakter orangnya dan segala sesuatu hampir sama. Dan hari ini FKUB Kota Batu mendapat giliran tuan rumah untuk menyelenggarakan silaturahim dan sarasaya. Kami sangat memberikan apresiasi kepada FKUB. Mengapa demikian? Karena isu-isu yang sangat strategis terutama hari ini itu terutama kan pendirian tempat ibadah. Ya toh, tempat ibadah itu kadang-kadang kan kalau di suatu daerah itu ada yang komunitas yang sangat besar, berikutnya ada yang minoritas kan sulit atau sebaliknya semacam itu. Nah ini akan diformulasikan oleh teman-teman FKUB yang dipandegani oleh Kementerian Agama dan Kesbangpol agar supaya tidak terjadi kalau memang itu betul-betul ada permasalahan segera terselesaikan. Yanto Yanjung melaporkan.